Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Musalla Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun malam hari ini kita sudah menjelang bulan suci Ramadan, dalam minggu depan insyaallah, tapi kita niat untuk memperingati malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi ada dua tema. Tema pertama adalah tema Isra Mi'raj. Tema kedua adalah tema puasa pada bulan suci Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj yang sejatinya dilaksanakan pada bulan Rajab ini kita laksanakan pada bulan Sya'ban. Mestinya tanggal 27 Rajab, ini 27 Sya'ban, kurang sedikit. Tapi ya enggak masalah. Tujuan kita untuk mengaji. Betul? Hadir kita di tempat ini untuk mengaji. Itu semua yang tadi saya sebutkan hanyalah tema dari tema pengajian. Dikatakan orang yang membahas urusan agama atau halal dan haram ya, di dalam salah satu majelis membahas halal dan haram, maksudnya membahas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan khairun, lebih mulia, antusalliya al-faraqatin tatawwa'an, dibandingkan engkau sholat sunnah 1000 rakaat. Julusuka fi majlis ta'lim, dudukmu di majlis taklim itu saatan, sesaat, seperti kita saat ini ya. Sesaat itu ya bisa 1 jam, bisa 2 jam gitu ya. Bahkan bisa cuma setengah jam, bahkan cuma kultum barangkali ya. Namanya saatan, sesaat. Itu afdalu atau khairun, lebih baik min antusalliya, dibandingkan kalau engkau akan sholat al-faraqatin 1000 rakaat tatawuan yang hukumnya sunnah. Padahal kita ini pernah enggak dalam sehari sholat 1000 rakaat? Di sini tarawihnya biasanya berapa rakaat? 11. Di tempat saya 20 atau istilahnya 23 ya. Di sini 11. Kira-kira ini musholanya penuh? Penuh ya?
Ibu-ibu 11 rakaat nggak capek, Bu? Enggak ya? Capean mana dengan 23 rakaat? Itu belum 1000 rakaat. Belum 1000 rakaat. Dikatakan kita duduk di majelis taklim sesaat itu jauh lebih afdal dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa ini. Temanya apa? Terserah panitia. Temanya apa? Terserah panitia. Kata ketua panitianya, suka gue dong, kan gitu ya. Tapi esensi dari majelis taklim itu adalah mempelajari syariat agama Allah. Isra dan Mi'raj itu salah satu dari ajaran di dalam Al-Quran. Dan di situ ada perintah sholat. Berarti apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj tiada lain adalah peristiwa difardukan sholat. Dan Isra Mi'raj itu termasuk ujian bagi umat Islam. Kita ini kalau dulu atau adik-adik kita yang masih sekolah itu kan ada ujiannya, ujian kenaikan kan ada. Ini ujian akidah, keyakinan. Kalau zaman dahulu kala, zaman Nabi Muhammad masih hidup, musuh Nabi Muhammad adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dikatakan khayal. Dikatakan apa? Khayal atau mohal. Kalau zaman sekarang apa ada? Anak cucu orang kafir Quraisy. Ada enggak kira-kira? Ada. Tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya pernah baca di medsos, kalau tidak salah di Facebook. Ada orang namanya Muslim, nama Islam. Nama Islam itu yang kita kenal seperti Abdullah misalnya, Muhammad, Ahmad, Sulaiman, itu kan nama-nama Islam ya, yang kita kenal ya. Tapi ternyata dia mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu menurut orang ini ya, yang saya baca, itu bukan hakikatan, tetapi Nabi Muhammad mimpi gitu. Dulu pun di zaman Nabi Muhammad hidup juga dikatakan begitu. Kamu hayal, bohong, penipu. Sekarang pun ada. Tapi alhamdulillah kita malam hari ini di sini yakin betul bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadan. Rohnya dan jasadnya sama-sama Isra dan Mi'raj sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Karena itu kita perlu mengadakan kajian, pengajian, bahkan berkorban sampai yang sebelumnya musola ini belum selesai karena mau ada Isra dan Mi'raj sekaligus menghadapi bulan suci Ramadan, dikebut sampai selesai. Kenapa? Karena kita yakin peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Betul? Kalau mimpi aja ngapain pakai acara-acara gini kalau dianggap mimpi. Tapi ini bukan mimpi, asli. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah tadi, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang asra, memperjalankan malam. Namanya asra yusri, itu adalah perjalanan malam. Yang memperjalankan, mungkin lebih mudah bahasa kita, menerbangkan gitu ya. Di malam hari
bi'abdihi, hambanya. Namanya abad, hamba itu ya ruhan wa jasadan, roh dan jasadnya. Bukan cuma rohnya saja mimpi, bukan, tapi roh dan jasad. Ini bahasa Al-Quran bi'abdihi, dengan hambanya. Itu takwilannya banyak. Di antara dari sekian takwilan para ulama atau tafsiran para ulama, bahwasanya lakob atau julukan status hamba ini abdun, hamba itu adalah status yang paling tinggi di hadapan Allah bagi makhluknya. Karena itu dari kalimat hamba abdun dikatakan an-nasu atau al-muslimuna ya'budunallah, menghamba atau menyembah kepada Allah. Jadi saat orang itu menyembah, kalau di dalam Isra Mi'raj ada peristiwa perintah sholat, maka kedudukan orang yang paling tinggi di hadapan Allah tatkala melaksanakan sholat. Bu, saya tak bicara dulu ya, Ibu dengerin ya. Jangan saya bicara, Ibu bicara nanti ya. Ada 2 pengajian nanti. Itu hamba. Hamba yang dimaksudkan ya orang yang beribadah. Loh, kalau beribadah itu cuman rohnya saja, badannya tidak ikut beribadah, itu namanya, mohon maaf, aliran sesat. Aliran sesat. Ada orang atau sebagian kelompok yang mengatakan, aku sholat cuma ingat Allah, tidak perlu Allahu Akbar sambil takbiratul ihram. Ya, ada ruku, ada sujud, sebagaimana perintah sholat. Dia hanya mengatakan, aku cukup sebagai hatiku yang ingat kepada Allah. Itu gambaran kalau dikatakan yang Isra Mi'raj cuma rohnya saja, badannya tidak ikut Isra Mi'raj, akhirnya punya keyakinan sholat cukup dengan rohnya saja, badannya nggak perlu sholat. Ini namanya aliran sesat. Paham ya? Karena itu kita wajib yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan itu rohnya wajah sadan dan jasadnya sama-sama Isra dan Mi'raj, alias diterbangkan, dipanggil, diperjalankan pada malam hari. Dari mana? Minal Masjidil Harami, dari Masjid Al-Haram Makkah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Aqsa di mana? Di mana? Di Palestina. Loh, kalau mimpi ya ada apa? Allah perlu menerangkan dengan firman-Nya kalau sekedar mimpi. Benar? Tapi ini enggak nih, ruhan wa jasadan, roh dan jasadnya. Dari mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjid Al-Haram, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Al-Aqsa di mana? Di Palestina. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini tadi disampaikan bahwasanya malam hari ini, mohon maaf ini sebagai tamtsil, permisalan saja. Takmir atau panitia mengundang saya dari Malang ke Medan. Kalau saya datang rohnya saja gimana, Pak? Ada acara kira-kira, Pak? Saya bilang saya kirim mimpi misalnya. Gak perlu mimpi yang nyata lah. Cukup YouTube saja, pakai slide di sini kan ada banyak, YouTube saya kan banyak. Gimana rasanya, Pak? Perlu kira-kira mengundang ibu-ibu, bapak-bapak begini? Gak perlu.
Cukup lihat YouTube selesai. Apakah itu yang dimaksudkan peringatan Isra Mi'raj? Ya enggak lah. Peringatan Isra Mi'raj mendatangkan seorang penceramah itu harus yang datang adalah ruhan wa jasad dan roh dan jasadnya. Maka terjadilah peringatan Isra Mi'raj yang wah, semula kita jam sekian ini ya biasanya sudah di kamar masing-masing, ya ada yang tidur, ada yang nonton TV, ya nonton YouTube, nonton apa saja. Tapi kan ada peristiwa yang besar, dianggap ini pengajian untuk Isra dan Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, maka kita semua kumpul di musala Nurul Ikhlas. Ini suatu yang luar biasa. Akan dipanggil ini, ya kaum muslimin muslimat yang masih di rumah-rumah silakan datang. Ya kan luar biasa ini. Ada iklan, ada iklan, ada promo, ada panggilan, betul? Bahkan ada itu tulisan besar itu sama dengan iklan, promo, panggilan, undangan, kan begitu ya? Mungkin juga masih undangan tertulis, mungkin Jumat diumumkan karena dianggap ini kita membuat satu acara yang dianggap spesial, betul? Loh kalau Allah SWT berfirman, Allah SWT mengatakan bahwa Allah itu memperjalankan, mengisra mi'rajkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kalau rohnya saja, mimpi saja, yang gak ada artinya. Benar? Alhamdulillah kita yakin bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya ini nyata, betul-betul ruhan wa jasadan. Ya kayak sekarang saya datang ke sini, ini saya rohnya saja, ada jasadnya. Ya, rohnya sama jasad tadi makan saya juga makan. Pedes juga makan pedes, berarti bisa bukan rohnya saja kan? Aries ini kehidupannya. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan udara atau menuju langit. Kalau Isra itu istilahnya perjalanan darat sebenarnya, walaupun naik buruk, naik pesawat, tapi terhitung perjalanan yang dekat dengan bumi. Tapi Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari bumi, meninggalkan bumi menuju ke langit. Menuju ke mana? Ke langit. Itu namanya Mi'raj. Nabi Muhammad sampai dipanggil oleh Allah. Kita pun bisa, menurut para ulama, kita ini ada mi'rajnya. Umat Islam itu ada mi'rajnya. Tapi bukan seperti Nabi Muhammad, tidak. Kalau kita ingin mi'raj, dikatakan as-sholatu mi'rajul muslim. Orang yang sholat itu dianggap seperti mi'rajnya seorang muslim. Kenapa? Karena tatkala sholat hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita. Kalau Nabi Muhammad mi'rajnya ruhan wa jasadan. Roh dan jasadnya dimi'rajkan. Yaitu apa? Perjalanan dari bumi menuju langit. Langit yang pertama namanya Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya, langit yang kelihatan dari dunia. Kita kalau malam hari lagi musim cerah, kita bisa melihat bintang gemintang, ya, macam-macam di atas ini. Tampak kadang-kadang ada yang redup, kadang-kadang yang terang, bintang kejora dan sebagainya, kan begitu ya. Itulah langit yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Namanya langit pertama, Sama'ud Dunya.
Setiap langit jaraknya sama tingginya. Jadi kalau orang sampai pada langit pertama menuju langit kedua itu juga jaraknya seperti jarak bumi dengan bintang ke bintang. Satu aja kita sebut Saturnus misalnya, Jupiter misalnya. Maka untuk sampai ke langit kedua itu juga sama antara jarak bumi dengan planet Jupiter. Begitu luar biasa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya membaca kisah Isra dan Mi'raj. Banyak hadisnya juga. Ada hadis dan riwayat-riwayat juga macam-macam ya. Panjang, maksudnya macam-macam itu panjang. Tentu saya tidak bisa hafal dari sekian banyak, tapi bisa menyimpulkan. Saya bisa menyimpul. Paling tidak, bapak-bapak dan ibu-ibu, kesimpulan saya pertama kali bahwa di atas langit tidak ada AC. Tidak ada AC, apalagi remote yang dijual. Tidak ada. Paham ya bapak-bapak ya? Yang kemarin di mana? Di Mandalika itu. Tidak ada AC, tidak ada. Bohong itu. Tidak ada riwayat sama sekali. Masa di langit ada remote control? Tapi yang ingin saya sampaikan, tahukah, pernahkah kita berpikir kehebatan Nabi kita itu gimana ya? Biasanya orang atau tokoh-tokoh kita kalau bicara Isra dan Mi'raj itu adalah riwayat di langit pertama ketemu bulan-bulan gitu ya, langit kedua ketemu dengan peristiwa-peristiwa, betul? Insya Allah itu sudah sering disampaikan sama ustadz-ustadz kita, dai-dai kita. Saya mengambil sisi yang lain. Pernahkah kita berpikir bapak-bapak dan ibu-ibu tentang kehebatan jismiyah, kekuatan Nabi kita? Ada yang bapak-bapak yang badannya sehat-sehat ya. Atau mungkin di dunia ini ya ada pemain Smackdown. Smackdown itu kayak The Rock ya, kuat kan? Atau petinju, sama petinju Mike Tyson kan kuat dan lain sebagainya ya, kuat nama Mike Tyson atau The Rock atau apa saja, bahkan tokoh-tokoh fiktif ya, bohong, sekelas Superman, apalagi Pak? Superman, Batman, Spiderman, kayak gitu-gitu. Dibandingkan dengan kekuatan jisim Nabi Muhammad SAW. Buat mana? Ayo kita hitung-hitung. Saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu mengenal kholqiyah, kekuatan tubuh Nabi Muhammad SAW. Ini perlu dibanggakan umat Islam, perlu bangga kita punya Nabi Muhammad yang hebat, yang bisa terbang dari tokoh hero atau tokoh fiktif itu sama Superman ya, bisa terbang ya, Superman, betul ya? Pernah dengar? Walaupun itu hanya komik cerita bahwa Superman itu terbang tembus langit kedua, pernah dengar enggak? Tidak pernah dengar, Pak. Betul? Tidak pernah dengar. Bahkan cerita wayang, saya nggak anti wayang ini. Itu kan ada itu yang bisa terbang itu siapa? Gatot-kaca. Itu dalam riwayat perwayangan itu sampai di awan saja. Mungkin parkir di awan itu ya. Juru parkir di awan itu mungkin ya. Tapi pernah enggak
Ada cerita bahwasanya Gatotkaca itu sampai menembus langit kedua. Pernah? Gak ada riwayatnya, Pak. Oke, itu cerita wayang, walaupun fiktif. Tapi kan tidak ada kan? Sekarang kita yang nyata. Entah nyata itu benar atau hoax, kita tidak tahu. Yaitu astronom yang katanya dari Amerika, dari Jepang, dari Rusia, dari berbagai macam negara-negara maju. Mereka naik ke langit. Sampai mana batasnya? Menurut berita mereka, NASA cuman sampai bulan. Betul? Betul? Gak ada NASA sampai matahari, gak ada. Mending ibu-ibu sering ke matahari. Mall maksudnya ya. Hanya sampai mana? Rembulan. Itu kalau kita tidak ditipu loh. Kalau ditipu ya nggak tahu lagi. Anggaplah mereka benar bahwa NASA dan teman-temannya ini itu sampai ke bulan. Pernah nggak kita melihat film dokumenternya? Pernah ya? Pakai baju apa itu astronom? Pakai helm, pakai jaket khusus, kemudian di punggungnya ada oksigen. Kira-kira kalau oksigennya lepas, tetap hidup apa mati? Mati. Kenapa kok mati? Karena menurut mereka di atas udara itu ada namanya ruang hampa udara. Orang yang sampai pada ruang hampa udara dalam kutip harus menggunakan oksigen. Kalau tidak ada oksigen, menurut penelitian kedokteran pasti mati. Betul? Betul? Cuma bulan itu planet paling rendah yang paling dekat dengan bumi. Nggak ada astronom yang sampai ke Jupiter, nggak ada. Betul? Coba cari berita mana saja, nggak ada. Apalagi sampai tembus langit kedua, nggak ada. Sekarang kita analisa Nabi kita Muhammad SAW. Pernahkah ada ulama, ada kitab, mungkin di antara bapak-bapak bisa mengkaji, mau hadits, mau kitab sejarah, dan kitab-kitab terkait dengan masalah Isra dan Mi'raj. Pernahkah ada riwayat yang mengatakan tatkala Nabi di Isra dan Mi'raj kan itu menggunakan helm? Tidak. Menggunakan baju khusus? Tidak. Menggunakan tabung oksigen? Tidak. Hebat mana Nabi Muhammad dengan orang-orang itu, Pak? Bahkan dengan Superman sekalipun, hebat mana? Hebat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita tidak pernah berpikir seperti itu ya. Kekuatan Nabi kita ini hebat. Kan itu jangan dibandingkan dengan The Rock, apa itu tadi? Mike Tyson. Tidak ada apa-apanya. 1000 The Rock dan Mike Tyson dibawa naik ke hampa udara tanpa oksigen. Apa yang terjadi? Mati. Tapi Nabi kita enggak. Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar ke matahari. Matahari pun itu menurut yang saya baca itu lebih rendah daripada bintang gemintang yang lebih atas lagi. Mungkin di sini ada guru-guru sekolah ya, tahu ya, IPA misalnya, pelajaran IPA kan ada itu ya.
Nabi Muhammad bukan sekedar langit ke-1, ke-2, enggak. Tapi sampai langit ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Istilahnya langit ke-7 adalah Sidratul Muntaha. Itu yang dipahami oleh kita sebagai orang awam. Betul? Tahu enggak Sidratul Muntaha itu apa? Sidro adalah pohon. Pohon apa? Pohon bidara. Sidro. Al-Muntaha itu penghabisan. Ya apa maksudnya? Dalam riwayat dikatakan di langit ke-6, langit ke-6 itu ya tingginya berarti 6 kali apa ini? 6 kali panjangnya atau jauhnya antara bumi, mungkin lebih mudah dikatakan Jupiter gitu aja ya. Itu 6 kali lipat dari panjangnya bumi sampai Jupiter. Saya tidak mengatakan Jupiter pasti hakikatan enggak, untuk memudahkan cara berpikir kita. 1 Jupiter, 2 Jupiter nomor 2, 3 sampai Jupiter nomor 6 dulu, nomor 6 dulu. Segitu panjangnya perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di langit ke-6 itu Pak ada pohon. Akarnya di langit ke-6, akarnya pokoknya atau pohonnya atau kayunya menjulang tinggi sampai tembus langit ke-7. Bagaimana melihatnya kalau kita bayangkan ada pohon di sini sampai bulan, gimana ya panjangnya? Besarnya gimana? Nah, di langit ke-7 itu yang namanya daun-daun dari bidara tadi itu sifatnya seperti payung gitu. Mungkin lebih mudah seperti pohon beringin ya. Tapi bukan Golkar loh, saya tidak bicara politik ya. Nanti karena politik Golkar, enggak, saya tidak bicara politik. Tapi bentuknya seperti pohon beringin. Mungkin apalagi pohon sawo juga ya, pohon beringin. Tapi yang bagus bentuknya kan pohon beringin gitu. Itu berada di mana? Di langit yang ke-7 yang paling tinggi, Pak. Kalau di dalam riwayat, sebagian riwayat tentang pohon bidara, saya gambarkan payung ya, lebih mudah ya, diperkecil jadi payung. Payung itu kan ada tongkatnya yang dari besi atau dari kayu itu ya. Saya anggap itu adalah pohonnya atau pokoknya. Kemudian payung itu kan menaungi kan begini kan, sampai ada batasan paling pojok. Payungnya kecil ya berarti nanti kalau hujan ya yang terpayungi sedikit. Kalau payungnya besar ya besar, artinya melindungi banyak kan gitu. Dalam riwayat dikatakan, andai kata ada orang naik kuda, kemudian dia berjalan dari pokoknya atau dari pusat pohonnya itu sampai pada akhir naungan pohon bidara Sidratul Muntaha, itu dengan naik kuda perlu perjalanan 500 tahun baru sampai. Sebesar apa itu Pak? Pohon itu sebesar apa itu? Besar ya? Itu gambaran Sidratul Muntaha. Tatkala malaikat Jibril mengajak Rasulullah, dan malaikat Jibril menampakkan diri sebagai seorang laki-laki, berarti postur tubuhnya juga menyesuaikan dengan postur tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena malaikat itu diberi kekuasaan oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk bisa merubah badannya. Misalnya menjadi orang yang besar bisa, tapi menyerupai seorang manusia seperti kita juga bisa. Di zaman Nabi Muhammad
malaikat Jibril menyerupai bentuk postur tubuhnya tidak jauh berbeda dengan besarnya, maksudnya ya, ukurannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik buruk, kemudian ringkas cerita beliau memarkir buruknya, mengikat buruknya, karena buruk itu adalah hewan, ya, hewan yang gaib, maka diikat pelananya itu, kendalinya diikat. Lantas Rasulullah diajak turun dari buruk, istirahat di atas Sidratul Muntaha. Jangan heran, walaupun itu pohon Pak, kira-kira daunnya seberapa ya? Daunnya seberapa? Jangan dianggap seperti daunnya daun apa ini ya? Yang paling besar kalau di dunia ini daun apa? Tales misalnya. Itu kecil. Wah, ini kita mau selesaikan aja tadi itu berapa? Jalan naik kuda butuh berapa? 500 tahun. Jadi ya mungkin daunnya ini selapangan Bang ya. Nah, Rasulullah istirahat di situ. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah istirahat itu pakai helm? Tidak. Apakah pakai baju khusus? Tidak. Apakah pakai apa tadi? Oksigen? Enggak. Coba saya tanya, hebatnya Nabi kita ini? Bangga enggak kita dengan Nabi kita ini? Itu baru satu sisi kehebatan Rasulullah. Baru satu sisi. Makanya orang kalau bicara tentang Rasulullah, kehebatannya dalam segala sesuatu, andai kata ditulis dan menggunakan tintanya itu dari air lautan, itu tinta air lautan akan kering, belum bisa menerjemahkan kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya ceramah mulai awal sampai sekarang, kalau ditulis sudah berapa lembar itu, ditranskrip ya berapa lembar, itu belum selesai cerita. Ini ngaji sampai jam berapa? Ini masih mukadimah, saya belum ngaji nih. Rasulullah setelah turun, ya, namanya Isra Mi'raj ini banyak peristiwanya Pak. Kalau saya bisa cerita, waktunya saja yang tidak memungkinkan. Tatkala Rasulullah turun, ini saya anggap ringkas ya. Maka Rasulullah dipanggil oleh Allah SWT. Ya Muhammad, hei Muhammad irko, kau naik lagi. Naik lagi Pak. Lantas Nabi Muhammad mengatakan pada malaikat Jibril, hei Jibril, ayo temani aku. Malaikat Jibril menolak, enggak, saya tidak bisa menemani engkau, hei Rasulullah. Mungkin dialog versi saya lebih mudah untuk dipahami. Loh kenapa, hei Jibril? Kan aku tidur di rumahku, kau bangunkan. Sekarang kau bangunkan, kau ajak aku pergi naik buruk dari Mekah menuju ke Palestina. Lantas engkau ajak aku pergi ke langit pertama. Langit pertama, kedua, ketiga. Semua itu kau temani. Sekarang aku berada pada ketinggian langit yang paling tinggi adalah Sidratul Muntaha. Dan aku dipanggil oleh Allah. Kenapa engkau tidak mau menemani aku untuk naik lagi? Apa jawab malaikat Jibril? Jawaban malaikat Jibril lebih menguatkan, meyakinkan kepada kita terhadap kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, kalau aku naik sejengkal, sesungguhnya aku ini diciptakan, kemampuanku hanya sampai Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, andai kata aku naik sejengkal, maka tubuhku akan terbakar. Kata malaikat Jibril, tidak mampu Pak.
Loh, kok bisa? Iya, wong astronom itu loh. Cuman sampai bulan habis itu tidak mampu. Kemampuan manusia itu terbatas. Ini malaikat tetap terbatas. Tidak mampu malaikat. Karena malaikat Jibril tidak mungkin untuk menemani Nabi naik lagi. Maka Nabi Muhammad SAW naik sendirian. Itu riwayat semacam itu, ada beberapa riwayat, saya nukilkan satu yang saya pahami setengah hafal. Maka Nabi Muhammad sampai ke suatu tempat yang menurut sebagian ulama dikatakan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Begitu Nabi masuk di wilayah Lauhul Mahfuz, Nabi melihat ada seorang laki-laki. Wajahnya ganteng, bercahaya, harum semerbak. Pokoknya sangat menarik. Nabi Muhammad heran. Siapa itu gerangan? Orang laki-laki ini. Kok hebat amat. Berarti orang laki-laki ini derajatnya di atas, kekuatan maksudnya, kekuatannya di atas malaikat Jibril. Maka ditanya, Fulan, siapakah engkau? Apakah engkau seorang malaikat? Dijawab, bukan, aku bukan seorang malaikat. Apakah engkau nabi? Kata Rasulullah SAW. Lelaki itu menjawab, bukan, aku bukan seorang nabi. Kemudian ditanya, lantas siapa engkau? Kok hebat amat engkau bisa berada di Lauhul Mahfuz? Kok hebat amat? Jawabannya ini yang menyenangkan kita bagi pengamalnya. Kata orang tersebut menjawab kepada Rasulullah, Ana min ummatika, aku ini adalah umatmu. Ternyata ada umat Rasulullah yang sampai derajat yang sangat tinggi. Setelah ditanya, kenapa engkau sampai di sini? Itu gambaran sebagaimana dalam riwayat Nabi Muhammad pada langit pertama ketemu ini, langit kedua, langit ketiga. Kan begitu kan riwayatnya, riwayat panjang, saya tidak cerita. Di antaranya orang yang tidak sholat, nah itu ya kepalanya dipukuli, kan banyak riwayatnya kan begitu. Aku adalah umatmu yang lisanku ini tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah, radban min zikrillah. Aku adalah salah satu dari umatmu yang lisanku ini tidak pernah sepi dari zikir pada Allah. Maka aku diberi makom, kedudukan, kemampuan untuk bisa lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Itu artinya isyarat kalau kita umat Islam rajin zikir, ya bekerja zikir, berjuang juga zikir, perang pun ya pakai zikir, takbir kan zikir. Nah, itu ternyata menyebabkan orang tersebut diberi makom yang sangat tinggi. Ini yang bisa kita ambil salah satu faedah manfaat malam hari ini. Ya. Lantas Rasulullah naik lagi sampai kepada menurut sebagian ulama namanya Al-Mustawa. Saya mengambil riwayat yang ini ya. Al-Mustawa. Al-Mustawa itu adalah satu tempat yang di situ Rasulullah diberi kemampuan terakhir untuk naik sampai namanya batas mustawa. Apa namanya? Mustawa. Saya kembali sedikit riwayat tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ingin jumpa Allah, ingin melihat Allah, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk naik ke tempat yang tertinggi
yang Nabi Musa mampu. Ternyata Nabi Musa hanya mampu naik ke Bukit Sinai atau Tur Sina. Turis Sina. Bahasa Indonesianya Bukit Sinai. Pernah dengar? Pernah dengar? Tur Sina, pernah dengar? Jadi Nabi Musa itu apa ya? Kedudukan tertinggi yang beliau mampu hanya sampai batas di atas bukit atau gunung. Itu Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa berada di atas gunung Tur Sina atau Sinai, maka Allah berdialog. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan benar-benar pembicaraan yang didengarkan oleh telinganya Nabi Musa. Jadi kemampuan Nabi Musa sampai mana? Tur Sina. Kemampuan malaikat Jibril sampai mana? Sidratul Muntaha. Kemampuan orang yang ahli zikir sampai mana? Lauhul Mahfud. Kemampuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertinggi, dan ini termasuk makhluk yang paling tinggi, makhluk hidup yang paling tinggi kemampuannya sampai batas mustawa, di atas Lauhul Mahfud, di atas Sidratul Muntaha. Di sanalah Nabi Muhammad diajak dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Nabi Musa diajak dialog tatkala Nabi Musa berada di Tur Sina, maka tatkala Rasulullah diajak bicara oleh Allah, beliau berada di ketinggian namanya mustawa. Pertanyaan, apakah tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, yang Nabi Musa berada di Gunung Tur Sina, apakah Allah juga berada di situ? Allah berada di atas Gunung Tur Sina sehingga ketemu Nabi Musa? Enggak kan? Enggak kan? Itu kemampuan seorang makhluk yang bernama Nabi Musa. Demikian juga tatkala Nabi Muhammad berada pada batas Al-Mustawa, apakah Allah ada di Al-Mustawa itu? Tidak. Paham? Tidak. Itu adalah batasan makhluk yang sangat luar biasa, kemampuannya diberi batasan apa? Al-Mustawa, karena beliau adalah kekasih Allah. Pertanyaan lantas Allah di mana? Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan Allah ada di langit. Kita tanya, langit keberapa? Kalau dikatakan Allah berada di langit pertama, berarti malaikat Jibril lebih hebat daripada Allah. Tidak kufur. Oh, Allah berada di langit kedua, tetap malaikat Jibril lebih hebat daripada Allah. Kalau begitu, kalau keyakinannya Allah berada di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, namanya langit. Ini para pemuda ini ya, hati-hati kalau melihat Google atau melihat YouTube. Itu banyak yang mengatakan Allah berada di langit. La haula wala quwata illa billah. Wong malaikat Jibril aja pada langit yang tertinggi. Belum lagi orang tadi itu yang lisannya selalu zikir, beliau diberi makom di mana? Di atas Sidratul Muntaha. Menurut sebagian riwayat dikatakan itu adalah tempat Lauhul Mahfuz. Loh, kalau Allah dikatakan ada di langit, seperti kata orang Wahabi, ya,
Sedangkan Rasulullah sudah sampai pada al-mustawa. Tinggi mana dong derajatnya? Masa tinggi Rasulullah? Kan kufur. Betul? Jadi salah besar kalau ada orang berdalil Allah itu di mana? Allah di atas. Di atas mana? Di langit. Apa buktinya? Itu Isra dan Mi'raj. Ini karena nggak tahu riwayat. Nggak tahu riwayat. Jadi Nabi Muhammad di Al-Mustawa itu adalah batasan tertinggi kemampuan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad diajak berbicara, diberi kewajiban untuk sholat 5 waktu. Seperti Nabi Musa alaihissalam, tatkala beliau berada di Tur Sina, maka Allah berkenan untuk berbicara dengan Nabi Musa yang didengarkan oleh telinga Nabi Musa. Di dalam Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan benar-benar pembicaraan yang didengar oleh telinga Nabi Musa sebagai manusia. Apakah Allah berarti di Tur Sina situ? Ya enggak. Nah itu jangan salah paham, jangan mengikuti aliran-aliran yang gak jelas itu ya. Kata orang Jawa aliran GJ katanya. Apa GJ? Gak jelas. Ditanya, "Lah kamu tanya sendiri Allah di mana?" Kamu jawab Allah di langit. Kita tanya, langit itu berapa? Betul? Ya pokoknya di langit. Ya langit kan 7 tingkat. Kamu tidak yakin langit 7 tingkat? Kaum muslim harus yakin langit itu sab'ati bakin 7 tingkat. Terus Allah netep di mana? Di langit keberapa? La haula wala quwata illa. Jadi itu adalah pemahaman salah, sesat. Jelas ya? Kita tidak. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sampai kepada al-mustawa, derajat paling tinggi sebagai seorang manusia yang mengalahkan kedudukannya malaikat Jibril sekalipun. Tapi tetap saja Allah itu maujudun, ada bila makan tidak memerlukan tempat. Kenapa? Karena Allah pun sekarang ini bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ma'akum, bersama kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Kita berada di mushola Nurul Ikhlas. Kalau ayat ini diterapkan bahwa Allah itu memiliki jisim, tubuh, dan ini ayat mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa dia Allah itu bersama engkau di mana saja berada engkau kalian, berarti Allah sekarang ada di tengah-tengah kita. Problem bagi kita kalau Allah ada di mushola Nurul Ikhlas, padahal di tempat saya sana di Malang itu ada anak-anak pesantren yang mengaji. Dan itu juga mereka tentu kan bersama Allah. Kalau Allah sekarang di sini 1, di Malang sana 2, berarti jumlah Allah berapa? Terus yang di Mekah, kan ada orang kan yang tawaf sekarang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ya ahla Makkah. Sesungguhnya dia ini bersama engkau di mana saja engkau berada wahai ahli Makkah. Berarti Allah di mana? Di Makkah. Berapa jumlahnya? Sudah 3. Itu kalau satu-satu didaftar, berapa dong jumlahnya Allah kalau gitu? Bukan begitu, ini pemahaman sesat. Pemahaman sesat. Yang benar bagaimana? Allah itu maujudun bila makan. Allah tidak butuh tempat. Yang butuh tempat itu manusianya. Kalau kita sekarang hati kita berada di sini dan hati kita bersama Allah, itu hati kita ya merasa bersama Allah, mendapatkan nadrah dari Allah, yaitu ada mulahadhah. Mulahadhah itu perhatian dari Allah kepada kita. Begitu. Kalau ditanya, di mana Allah? Su'aluka bid'atun, kamu bertanya di mana Allah itu loh bid'ah.
kok suka-sukanya. Kamu menuduh orang pelaku bid'ah, kamu sendiri melakukan bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi enggak rasional sama sekali kalau mengatakan Allah itu ada di langit. Paham ya sekarang ya? Kembali lagi kepada kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya kalau diminta Isra Mi'raj ya jadinya ke aliran Wahabi juga jadinya ya. Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa menghadap kepada Allah, kemudian mendapatkan perintah sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua perintah syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita umat Islam, semuanya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa syariat berupa ayat-ayat Al-Quran, perintah zakat, perintah haji, perintah berbakti kepada orang tua, perintah yang wajib-wajib itu. Semuanya melewati malaikat Jibril, membawa ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah. Malaikat Jibril turun ke bumi, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dicatatlah oleh para sahabat berupa ayat-ayat Al-Quran. Itu semua perintah syariat kecuali sholat. Hanya sholat saja. Saking pentingnya, hebatnya sholat, maka Allah perlu memanggil Nabi Muhammad untuk naik sampai ke Al-Mustawa. Karena itu kalau kita salah dalam melaksanakan hidup ini, sholat kita abaikan, na'udzubillah min dzalik, dikatakan dalam hadis besok, pertama-tama kali amalan yang dihitung, dihisab dihitung adalah sholatnya. Sholatnya beres, maka semua amalan dianggap beres. Tapi kalau sholatnya bermasalah, bolong-bolong, ya, maka akan ditanya juga puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Amalan-amalan selain sholat itu untuk pelengkap. Kalau sholatnya misalnya kita beri aja sholat itu nilainya 10, ternyata yang lobang itu 3, berarti yang benar 7, maka perlu 3 poin diambilkan dari puasanya, diambilkan dari hajinya, diambilkan dari sedekahnya, diambilkan dari zakatnya. Kalau misalnya zakat, puasa dan lain sebagainya itu bisa melengkapi sampai 10, berarti dia aman dari siksa neraka, dia akan masuk surga. Itu kalau lobangnya 3. Kalau lobangnya 7, yang 3 ada isinya, lobangnya tuh, maka diperlukan amunisi tambahan dari ibadah-ibadah yang lain, termasuk mengaji. Ini ibadah yang bisa melengkapi kekurangan sholat kita. Kalau ada orang mengatakan, saya alhamdulillah mulai balik sampai sekarang gak pernah meninggalkan sholat. Iya, sholat kita ini kualitasnya bagaimana, khusyuk kita bagaimana. Sholat itu tidak hanya sesuai dengan rukun dan syaratnya, tapi perlu khusyuk, diterima atau tidak. Itulah yang diperlukan dari amalan-amalan sunnah seperti sholat tarawih, sholat dan lain sebagainya, untuk melengkapi agar nilainya 10 dalam keadaan sempurna. Agar apa? Agar kita bisa selamat dari jeratan neraka dan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah lagi Bu, ini masalah Bu. Kita sholatnya sudah benar, tapi karena kita ini mohon maaf, kadang-kadang mulut kita ini
Apa kalau di karangan ibu-ibu? Riba, ya. Pokoknya rasan-rasan. Itu mengurangi juga, mengurangi nilai dari kesempurnaan sholat. Bapak-bapak juga demikian. Kalau ibu tadi biasanya lisan, kadang-kadang beli, kalau lihat film-film ya, beli di belanja di Melijo, apa Melijo itu, tukang sayur, belinya cuma setengah jam, ngerumpinya bisa 2,5 jam. Betul. Kalau bapak-bapak gimana? Biasanya kalau bapak-bapak tidak begitu. Biasanya bapak-bapak itu tidak beli di Melijo atau tukang sayur. Kafe, nah ini nongkrong di kafe ini kemana-mana ini. Betul. Itu juga mengurangi kesempurnaan sholat. Kita ini kadang-kadang ingat Allah tatkala sholat saja, betul. Tatkala sholat kita ingat Allah. Alhamdulillah kalau sholat ingat Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang sholat kita ini, Allahu Akbar. Ya Allah, tadi saya baru beli sandal, kira-kira aman deh. Ternyata baru beli sandal, ingat sandal. Betul. Allahu Akbar. Tit, tit, tit. Ya Allah, mobil siapa belum dikunci? Betul kan? Itu kita. Gitu ngaku sempurna. Banyak kekurangan kita di hadapan Allah. Karena itu perlu kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Yang wajib pasti itu ya. Itu diperbanyak untuk apa? Melengkapi ibarat kita dituntut nilai sholat kita sempurna. Andai kata kita ujian, seperti ujiannya anak SD, SMP, biar mendapatkan ijazah, ya, maka perlu nilai 10. Nah, kalau yang kurang ini perlu disetut, perlu dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena itu jangan malas ibadah yang lainnya, termasuk hadir pengaji. Ya, termasuk malam ini salah satu yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menambal kekurangan-kekurangan tatkala kita sholat tidak khusyuk, tatkala kita sholat ingat hutang, sholat ingat dan lain sebagainya, yang goreng, yang masak pakai magic jar, jangan-jangan gosong. Ini kayak gitu-gitu ini ibu-ibu ya. Mudah-mudahan yang seperti itu bisa ditambal dengan hadirnya kita di majelis-majelis taklim, kita sedekah, kita akan mengadakan kebersihan masjid, gotong royong dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan sehingga kita kelak tatkala dipanggil oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW tatkala dipanggil oleh Allah SWT menghadap ke Allah di mana mustawa di atas Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad mempunyai keyakinan yang benar, yang kuat. Demikian juga kita berharap mudah-mudahan keyakinan kita untuk menghadap Allah SWT tatkala di padang mahsyar dengan benar keyakinan yang sempurna. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun ada candanya, walaupun tidak seterusnya serius ya, tapi hati kita mudah-mudahan benar-benar ingat kepada Allah. Dan ini sebagai fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah. Saya sendiri ingatkan diri saya sendiri juga kepada semua hadirin dan hadirat, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Allahumma amin. Barangkali itu sedikit, kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.